Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pernahkah Anda sedang sholat, pada saat sedang sholat, tapi pikiran Anda semua sedang lagi jalan-jalan, sedang misalnya lagi sujud, tapi hati kamu sedang membalas chat WhatsApp yang mungkin pada saat itu belum sempat terkirim. Atau mungkin kamu saat kerja, mungkin baru 5 menit ngetik, tapi tangan gatal ingin membuka Instagram. Nah, inilah penyakit abad ke-21. Apa penyakitnya? Yaitu krisis fokus. Nah, di dalam dunia pengembangan diri dan produktivitas ada sebuah konsep populer. Nah, konsep populer ini bernama deep work. Konsep ini mengajarkan kemampuan kita untuk fokus tanpa gangguan pada tugas yang sulit secara kognitif. Nah, menariknya ya, di dalam Islam ini sudah memberikan fasilitas latihan deep work terbaik ya. Menurut kami deep work terbaik di dunia. Ini menurut kami kaum muslimin, yaitu 5 kali dalam sehari, yaitu melalui sholat khusyuk. Nah, apa hubungannya? Mari kita bedah 3 poin utamanya berikut ini ya. Oke, yang pertama itu sholat sebagai latihan untuk fokus, seperti itu. Jadi, deep work menuntut kita untuk memutus sebuah aliran gangguan yang biasanya itu disebut distraksi ya teman-teman ya. Sholat pun demikian, ketika kita melakukan takbiratul ihram, kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu Allah Maha Besar kan secara artinya. Nah, secara filosofis kita itu sedang melakukan logout dari dunia, kemudian login ke hadapan Sang Pencipta. Nah, keren banget kan dari filosofisnya aja. Jika kita tidak bisa fokus teman-teman dalam sholat yang cuma 5-10 menit aja, bagaimana kita bisa fokus bekerja atau belajar selama berjam-jam? Nah, sholat khusyuk ini adalah sebuah nge-gym, kayak nge-gym ya. Kalau tubuh pakai nge-gym berat badan itu ya. Nah, kalau gymnya ini otak kita, jiwa kita itu lebih fokus. Jadi otot-otot otak kita lebih fokus seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua yaitu melawan attention residue. Cole Newport menjelaskan adanya attention residue yaitu ketika kita berpindah dari satu tugas ke tugas yang lain, dan ini itu masih ada sisa-sisa pikiran kita yang masih tertinggal di tugas sebelumnya. Nah, inilah yang membuat kita tidak fokus pada bekerja atau pada hal yang memang memerlukan fokus. Nah, Ramadan itu mengajarkan kita untuk memutus sisa-sisa dunia itu. Jadi saat masuk ke dalam sholat atau saat sedang berpuasa, itu kita dilatih loh untuk hadir seutuhnya, yaitu mindfulness, kerennya, bahasa kerennya seperti itu. Nah, khusyuk itu bukan berarti pikiran kita kosong melompong, enggak, tapi pikiran kita itu terisi penuh oleh apa yang sedang kita lakukan pada saat itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan kosong melompong. Nah, poin yang ketiga itu adalah lingkungan yang terproteksi. Nah, di dalam deep work, seseorang itu harus menciptakan ruang tanpa gangguan. Nah, di dalam Islam, kita memiliki namanya masjid. Nah, di situ biasanya ada sajadah, kita bisa pakai sholat. Nah, sajadah adalah ruang kerja spiritual kita. Di atas sajadah itu nggak boleh ada HP, tidak ada notifikasi, tidak ada gangguan sama sekali. Takutnya ketika kita sholat ada panggilan, malah kita tidak fokus. Jadi, jika kita terbiasa menjaga kualitas fokus kita kepada Allah, maka secara saintifik kemampuan prefrontal atau prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi itu kita akan menguat loh. Nah, dampaknya kita akan menjadi pekerja yang lebih produktif, pelajar yang lebih cepat paham, dan pribadi yang lebih tenang. Dan kita di akhir kesimpulan pada aplikasi praktisnya seperti apa? Jadi, jangan anggap sholat hanya sebagai beban kewajiban. Anggaplah sholat itu sebagai sesi latihan fokus premium yang disediakan Allah secara gratis kepada kita. Bayangin, biasanya kita ikut kelas fokus itu bisa berjuta-juta, tapi Allah sediakan ini gratis melalui sholat. Nah, tips hari ini ya, coba letakkan HP kamu di ruangan lain 10 menit sebelum azan sholat ya. Masuklah ke waktu sholat dengan pikiran yang lebih tenang tanpa input digital sama sekali. Rasakan perbedaannya. Ketika sholatmu mulai khusyuk, produktivitasmu dan hidupmu pun akan ikut meningkat. Nah, sebab mustahil seseorang itu bisa mencapai peak performanya dalam hidupnya jika dia tidak bisa fokus pada saat berhadapan dengan Tuhannya. Nah, semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan, bisa jadi bahan pembelajaran buat kita sama-sama. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.